6, 5, 4, 3, 2. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Hari yang luar biasa. Kalau kita masih boleh beribadah di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Tanggalkan semua bebanmu. Tanggalkan semua permasalahanmu. Kita mau menghadap Dia, Raja yang agung, Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan yang senantiasa memberikan anugerahnya hanya kepada kita. Setiap saat Kau ada di sisiku, ku tak sempurna, namun Kau Tuhan selalu mengasihiku di jalan hidupku.
kasih-Mu yang besar Kau ku sembah, Kau yang terbesar layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan, Kau Tuhan yang termulia. Sebab kasih-Mu yang besar Kau ku sembah, Kau yang terbesar layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan, Kau Tuhan yang termulia. Sempurna kasih-Mu, Kau Tuhan yang termulia. Sempurna kasih-Mu. Haleluya. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan terus meninggikan Dia, karena Dia adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Meskipun musuh di depanku, bintang
Kita tahu Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang luar biasa di sepanjang kehidupan kita. Mari kita terus bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami rasakan Kau sudah melawat kami Tuhan. Kau sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ambil alih setiap kehidupan kami Tuhan. Kami siap Yesus. Berserah penuh di hadirat
sehingga yang lemah hari ini dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Roh Kudus, Engkau Allah yang begitu mengerti. Engkau sendiri yang bisa memuaskan kami dengan segala kebaikan-Mu. Lawati kami umat-Mu Tuhan. Kami datang membawa segala beban pergumulan kami. Engkau ubah itu menjadi berkat, ubah itu menjadi kesembuhan, mujizat terjadi di dalam hidup kami. Berbicaralah agar firman-Mu sungguh memberikan kami makanan rohani, sehingga kami tetap kuat di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah cobaan. Kami tetap berdiri teguh di dalam iman dan melihat penyertaan Tuhan yang nyata atas kami. Bagimulah segala hormat, pujian, kemuliaan, dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar jemaat MDC Tulung Agung? Senang sekali hari ini kembali bisa beribadah bersama Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di tengah-tengah kita adalah Allah yang setia. Dia yang akan terus mengerjakan, menyempurnakan, menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini, khususnya minggu ini kita sedang memasuki Prapaskah, di mana hari Jumat depan kita akan memperingati Jumat Agung, dan hari Minggu depan kita akan merayakan kemenangan di dalam ibadah Paskah. Nah saudara, apa yang kita harus refleksikan di dalam hidup kita? Di dalam kita memperingati kematian dan kebangkitan Yesus, harusnya itu sungguh-sungguh menjadi berkat yang terbaik bagi kita, sehingga di dalam kehidupan kita hari-hari ini kita meneladani Yesus. Kita meneladani hatinya, kita meneladani responnya terhadap kesukaran, tantangan yang dia hadapi, sehingga sekalipun dia menderita di dalam karya penebusannya, namun dia mengakhiri dengan kemenangan dan kemuliaan. Memang kalau kita ingin mengalami promosi dari Tuhan, kalau kita ingin hidup kita mengalami kemenangan dari Tuhan, maka seringkali Tuhan mengizinkan yang namanya kesukaran, bahkan penderitaan kita alami dalam hidup kita. Hanya orang-orang yang setia, hanya orang-orang yang tekun, hanya orang-orang yang punya mentalitas yang tidak tergoyahkan, itu yang akan mengalami bagaimana Tuhan mempromosikan dia, bahkan membentuk hidupnya menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh. Nah, saya melihat bahwa di dalam masa-masa pandemi ini, memang ini masa-masa pengujian. Disinilah akan kelihatan siapa orang yang tidak terpengaruh dengan pandemi ini, yang tetap setia. Setia di dalam doa, setia beribadah walaupun mungkin ada waktunya online, setia membaca firman Allah, bahkan ada banyak orang-orang yang tetap keluar dari pandemi ini rohaninya tidak semakin down, semakin merosot, tapi justru kerohaniannya tetap stabil. Saya melihat ada orang-orang yang dalam 2,5 tahun masa pandemi ini kerohaniannya bukan makin hari makin menurun, tapi makin hari makin cinta Tuhan. Kenapa? Karena di masa-masa kesulitan itulah dia melihat tangan Tuhan yang bermurah itu menyediakan segala keperluannya. Dia melihat bagaimana pertolongan Allah yang tidak pernah terlambat itu memelihara hidupnya. Bahkan dia melihat kuasa Allah menyembuhkan dia dari segala penyakit, dan imannya makin bertambah teguh di dalam Tuhan, saudara. Itu sebabnya kita bersyukur saja. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah punya maksud yang buruk. Allah tidak pernah punya maksud yang jahat. Semua yang Tuhan izinkan terjadi, Alkitab berkata Allah turut bekerja untuk apa, saudara? Mendatangkan apa? Kebaikan bagi kita. Jadi semua yang Tuhan izinkan terjadi pasti ada kebaikan yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Kebaikan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan terus mengerjakan kebaikan demi kebaikan supaya kita ini bisa bersyukur sama Tuhan.
Supaya kita ini bisa berkata, oh ternyata Tuhan itu baik ya. Oh Tuhan itu setia. Oh Tuhan itu tidak pernah menggenapi janjinya. Dan kalau kita mengalami hal-hal ini, pandemi ini tidak membuat kita menjadi merosot iman kita, tapi justru makin kuat. Makin melihat penyertaan Allah, makin melihat bahwa orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, Alkitab berkata, diberkatilah dia. Dan ini firman betul-betul digenapi dalam hidup kita. Jadi saya bersyukur pandemi ini saudara, supaya memperlihatkan kepada kita bahwa kekayaan, bahwa kepandaian, bahwa semua hal tidak bisa menolong kita dalam masa-masa yang sulit. Hanya Tuhan sumber pertolongan dalam hidup kita. Hanya Dia yang membuka jalan saat tidak ada jalan. Hanya Dia bisa menghibur kita saat kita susah. Dialah yang menyediakan segala keperluan kita sehingga kita tidak berkekurangan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita akan meneladani seorang yang bernama Yusuf. Dan saya percaya Yusuf adalah orang yang setia. Dan kesetiaan Yusuf ini harus menjadi bagian dalam hidup kita karena inilah karakter dari Tuhan kita Yesus yang setia memikul salib. Setia menjalani jalan via dolorosa, jalan penderitaan, jalan salib itu. Dia setia sampai dia mati di kayu salib, dia setia. Dan kesetiaan itu membuat Tuhan, membuat setiap nama, setiap lutut itu bertelut menyembah Yesus. Yesus mendapatkan kemuliaan dan hari ini Tuhan menghargai yang namanya kesetiaan. Itu sebabnya saudara kita harus berani untuk setia. Dalam hal apa? Mari kita akan pelajari. Nah saudara, kita akan membaca pengalaman dari yang bernama Yusuf. Dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai ayat 23 dikatakan di sana demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan apa? Menyertai Yusuf. Ya. Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf apa saudara? Kesayangan bagi kepala penjara itu. Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Ini konteksnya di dalam penjara Bapak Ibu Saudara. Konteksnya di dalam penjara. Tapi coba lihat. Tuhan menyertai Yusuf ya. Dan melimpahkan kasih karunia. Dan dia disukai di kepala penjara. Suatu keadaan yang tidak enak. Tapi ada Yusuf yang disukai, yang disenangi di sana. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam apa? Penjara itu kepada Yusuf. Dan apa? Segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Yusuf dipercaya. Sekalipun dia di tengah-tengah keadaan yang gak enak, konteksnya penjara. Ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang apa dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Apa yang dikerjakan Yusuf walaupun di penjara dibuat Tuhan berhasil. Saya bawa kita di tengah perjalanan kehidupan Yusuf. Ini sudah di tengah. Kalau kita ke belakang lagi tentang bagaimana kehidupan Yusuf, kita tahu bagaimana Tuhan menyampaikan visinya kepada Yusuf bahwa satu kali kelak dia akan berdiri dan menjadi tuan atas saudara-saudaranya. Satu kali kelak Yusuf akan menjadi pemimpin di antara semua keluarganya, saudara-saudaranya. Dan dia sampaikan visi itu kepada kakak-kakaknya dan mereka merasa masa adik paling bungsu. Ini adik paling bungsu masa jadi kepala di antara kita kakak-kakaknya. Mereka nggak terima. Kalau Yusuf yang bungsu itu harus jadi pemimpin di antara kakak-kakaknya. Dan mereka bermufakat bagaimana untuk melenyapkan Yusuf ini. Dan mereka bersepakat saudara untuk membuang Yusuf. Dan mereka melemparkan dia ke dalam gua sumur yang sangat dalam.
Coba bayangin saudara. Saya percaya ketika Yusuf menerima visi itu, dia sangat senang sekali. Dia tahu akan masa depannya. Dia tahu apa akan terjadi dengan hidupnya. Dan dia sangat bergairah dengan masa depan yang Tuhan janjikan. Namun apa yang terjadi? Belum saudara. Keluarganya udah memusuhi dia. Belum dia sudah ditaruh di lubang sumur yang paling dalam saudara. Belum dia sudah merasa penolakan dari banyak orang. Bukan cuman itu, setelah itu ada lagi seorang pegawai istana lewat, namanya pegawai istananya bersama istrinya, Potifar. Dan dia dijual menjadi seorang budak belian, jadi pembantu rumah tangga. Dan di sana Yusuf bekerja dengan rajin dan apa yang terjadi, kepala rumah tangga itu mempercayakan semua di rumah itu kepada Yusuf kecuali istrinya. Dan saudara melihat di sini bagaimana Yusuf itu, dia mengalami penolakan dalam hidupnya. Hidupnya itu tidak mulus seperti yang kita kira. Kita pikir kalau Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupnya, kalau Tuhan yang memimpin hidupnya, kita pikir jalan hidupnya akan mulus-mulus saja, enggak. Kalau Tuhan memimpin hidup kita, kalau Tuhan menyatakan isi hatinya dalam hidup kita, tidak berarti bahwa perjalanan hidup kita ini akan selalu mulus. Pasti ada tantangan. Tapi kalau ada tantangan, jangan beranggapan bahwa Tuhan meninggalkan kita, tidak. Jangan beranggapan kalau pandemi ada berarti Tuhan tidak mengasihi kita, tidak. Jangan berpikir kalau kita sedang mengalami kesulitan berarti Tuhan tidak lagi menyertai kita. Tidak sama sekali. Karena memang ketika kita disiapkan untuk mengalami promosi Tuhan, ketika kita disiapkan untuk mengenapi janji-janji Allah, Tuhan mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Dia perlebar hati kita. Dia perluas hati kita, dia perluas pikiran kita, dia siapkan kita supaya kita tidak menjadi sombong, kita tidak menjadi angkuh, kita tidak menjadi orang yang semena-mena dan merasa ini gara-gara saya, ini karena kehebatan saya. Kalau tidak ada saya, tidak mungkin ini berhasil. Tuhan menghindari kita menjadi orang yang jumawa, yang sombong, yang merasa bahwa semua keberhasilan itu karena dia. Itu sebabnya Tuhan kadang-kadang mempersiapkan hati kita terlebih dahulu, diluaskan hati kita. Agar ketika Tuhan berkati kita, kita makin rendah hati. Kita sadar bahwa semua karena Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai hidup kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Hidup kita ini maksimal, berbuah lebat. Dan itu yang Tuhan kerjakan dalam Yusuf. Dia tetap setia. Ketika di penjara, dia tetap setia. Dia pegang janjinya bahwa dia akan tetap setia mengikut Tuhan. Ketika dia difitnah pun, dia berkata, aku akan tetap setia mengikut Tuhan. Kan karena fitnahan itu, dia masuk di penjara. Nah, ini ayat yang kita baca. Dan apa yang terjadi, saudara? Di penjara itu dia tetap setia. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan dan berkata, Tuhan gimana nih? Katanya Tuhan mau berkati hidup saya. Tuhan katanya masa depan saya cerah Tuhan. Tapi kok saya ada di tempat ini? Apakah ini juga yang seringkali ada dalam hati kita? Kita berpikir katanya Tuhan punya masa depan yang cerah dalam kehidupan saya. Tetapi kenapa hari ini Tuhan mengizinkan saya ada dalam posisi seperti ini? Dan kita mulai meragukan pemeliharaan Allah. Saudara, kita mau belajar dari Yusuf. Dia tidak pernah meragukan pemeliharaan Allah dan kesetiaan Tuhan. Itu sebabnya walaupun dia di penjara, dia tidak merasa minder dan ngeluh dan ngambek sama Tuhan. Enggak, di penjara itu pun dia bekerja dengan rajin, dia lakukan yang terbaik. Dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Sehingga kepala penjara lihat bahwa dia orang yang rajin, orang yang setia. Maka dipercayakanlah tanggung jawab yang besar kepada Yusuf. Saudara, di sini kita mulai melihat memang kesetiaan itu barang mahal hari-hari ini. Kenapa kesetiaan itu mahal? Karena banyak orang pinter, banyak. Banyak orang berbakat banyak, pinter banyak, kaya juga banyak. Namun yang dicari adalah setia.
Karena kesetiaan ini merupakan nilai, karakter, mentalitas yang sangat penting dalam hidup kita. Buat apa kita punya kekayaan yang banyak tapi kita tidak setia terhadap pasangan kita? Buat apa kita punya uang yang banyak tapi kita tidak setia dengan teman kita? Buat apa kita punya kepandaian tapi dengan kepandaian kita membohongi orang? Kita tidak setia, malah kita mencelakakan orang lain. Saudara, kesetiaan itu merupakan hal yang sangat penting karena inilah karakter daripada Allah di dalam kehidupan kita. Karena memang untuk setia itu tidak mudah ternyata. Untuk tetap berdiri teguh. Untuk tetap berkata Tuhan Engkau baik. Ternyata tidak mudah saudara. Kenapa? Karena ada beberapa hal saudara. Mengapa orang tidak punya keberanian untuk setia? Yang pertama, karena setia itu membutuhkan komitmen ternyata. Orang yang punya visi itu harus punya komitmen. Sampai dia melihat visi itu digenapi dalam hidupnya. Yusuf, kenapa dia bisa kuat? Walaupun dia diusir oleh keluarganya, dia dibuang ke dalam sumur, dia diperjualbelikan seperti budak, dia diperlakukan tidak adil di rumah Potifar, kemudian dia difitnah dan dia masuk di dalam penjara. Apa yang dikerjakannya berhasil. Kenapa? Karena dia punya komitmen, saudara. Karena dia tahu bahwa jalan untuk mengalami kemuliaan memang tidak pernah mulus, saudara. Selalu ada saja cara, ada aja masalah. Tapi kalau kita mau setia, maka kita akan melihat Tuhan mempromosikan kita, mengangkat kita. Itu sebabnya saudara, saya mau beritahu kunci untuk kita diberkati Tuhan. Komitmen. Komitmen. Komitmen artinya kalau kita sudah janji, janji itu jangan sampai kita langgar. Harus komitmen. Dan komitmen yang paling tinggi itu komitmen di dalam suami istri, keluarga, rumah tangga. Kita harus punya komitmen saudara di dalam pernikahan. Karena itu merupakan hal yang sangat penting hari-hari ini. Ada banyak orang-orang mengalami tantangan pencobaan dalam pernikahan, godaannya begitu sangat berat. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan sudah mempersatukan kita, kita meyakini bahwa dia adalah pasangan yang sempurna yang Tuhan berikan bagi kita, kita akan tetap komitmen apapun kelemahannya, apapun kekurangannya, kita mau tetap belajar untuk mengasihi, belajar mengampuni, belajar menerimanya, apapun keadaannya, komitmen. Sebagai suami istri saya juga diuji hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita harus komitmen saudara. Komitmen dengan pasangan. Mungkin pasangan kita tidak sempurna dengan orang lain. Tapi dialah pilihan Tuhan yang sempurna. Mungkin dalam pernikahan kita ada banyak persoalan yang kita alami. Tapi kita tetap komitmen untuk tetap bersatu. Sehidup, semati. Sampai kematian itu memisahkan. Dan itulah tanda kesetiaan. Itulah orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu yang membuat kekristenan tidak menjadi mainan. Tapi orang melihat inilah kekristenan saudara. Sehingga kita bisa menjadi berkat. Hidup kita menjadi teladan. Pernikahan kita menjadi berkat. Karena orang lihat, hey itu orang ribut-ribut tapi kok tetap bersatu. Malah semakin cinta. Itu suami istri kok ribut-ribut kok semakin mesra. Karena kita tahu memang biasalah. Namanya keributan, namanya masalah dalam rumah tangga selalu ada. Tapi kita kan harus bisa menyelesaikannya. Dan tidak menjadikan itu hal yang memisahkan kita. Justru harus kita lebih dekat dan saling mengasihi. Saudara, kenapa ini penting? Karena hari-hari ini banyak orang sulit untuk berkomitmen. Sulit untuk setia. Ada banyak hal-hal di luar kita yang hari-hari ini begitu sangat kuat mencoba membuat kita tidak setia, saudara. Tidak setia terhadap pasangan, tidak setia dengan pekerjaan. Kita harus komitmen dengan pekerjaan kita.
Kalau Tuhan sudah memberikan kita usaha, memberikan kita pekerjaan, memang kadang-kadang orang bekerja itu kadang pasang surut, kadang rame, kadang gak rame. Tapi kalau kita yakin bahwa Tuhan yang membuka jalan, kita percaya Tuhan menyertai kita, maka kita akan setia lakukan, bekerja dengan sungguh-sungguh, berikan yang terbaik. Karena kita tahu ini cara Tuhan untuk memberkati kita, setia dalam pekerjaan. Jangan gak enak di pekerjaan ini, kita resign, pindah lagi di pekerjaan yang lain. Gak cocok dengan bosnya, gak cocok dengan manajernya, pindah lagi di pekerjaan yang lain. Gak cocok lagi dengan teman kerja, pindah lagi ke tempat yang lain. Saudara, kita diajar Tuhan untuk belajar setia. Sekalipun kita mengalami keadaan awal yang gak enak, tapi kalau kita setia, saya percaya kita akan mengalami berkat yang dari Tuhan. Itu sebabnya harus belajar setia hari-hari ini. Setia dengan apa? Dengan pasangan, dengan pekerjaan, setia dengan hubungan kita dengan Tuhan. Itu juga perlu kita belajar, komitmen kita. Artinya kita tahu bahwa kita telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Dulu kita orang yang berdosa. Tapi hari ini Tuhan sudah ampuni kita, menjadikan kita anak Allah. Maka sudah sewajarnya lah kalau kita sebagai anak-anak Allah, komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Komitmen untuk melayani Tuhan. Sehingga di tengah-tengah kesukaran, tantangan apapun kita tetap setia melayani Tuhan. Berusaha menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu betapa besar anugerahnya dalam hidup kita. Dan kita tidak bisa membalas kasih Tuhan hanya dengan melayani Dia. Kita komitmen di dalam ibadah kita. Ibadah itu jangan on off. Off kalau ada masalah, parkir dulu. Dan gak ada masalah, on lagi saudara. Saudara, kita jangan on off, ibadah itu harus tetap setia. Mau ada badai, tidak ada badai, ada masalah. Karena kita tahu Tuhan itu sumber pertolongan. Justru ketika kita sedang menghadapi badai, kita perlu datang mendekat kepada Allah. Karena hanya Dia yang bisa menolong kita. Banyak orang berkata gini, Pak tunggu ya, kalau udah selesai, masalah selesai, baru saya datang ke gereja. Artinya dia ingin menyelesaikan masalahnya dengan kekuatannya, semampunya. Kalau sudah selesai, baru dia datang beribadah. Artinya dia nggak percaya Tuhan sanggup menyelesaikan masalahnya. Justru ketika kita masalah, ya rendah hati Tuhan. Aku punya masalah yang besar, Mbok tolong aku Tuhan. Aku gak akan tetap tinggalkan, aku mau berharap sampai Tuhan tolong. Itu yang kita harus lakukan, komitmen. Ibadah itu bukan karena kita yang menerima berkat Tuhan, enggak. Ibadah itu karena kita menunjukkan kita setia dengan Tuhan. Kalau Tuhan setia dengan kita, kita juga mau setia dengan Dia. Kita tidak tertarik dengan apapun orang tawarkan dengan hidup kita. Kita tidak akan lepaskan iman kita. Kita tidak akan lepaskan kepercayaan kita. Kalau kita tahu betapa besar kasih-Nya di dalam hidup kita. Sehingga kita enggak menukar Yesus dengan jabatan. Jangan tukar Yesus dengan jodoh. Jangan tukar Yesus dengan pekerjaan. Saudara, Dia terlalu berharga untuk kita tukar dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu sebabnya komitmen saudara. Ini yang tidak mudah, tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang komitmen. Dia datang ke dalam dunia ini cuma satu tujuannya, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan bangkit dari kematian agar orang yang sudah percaya Yesus punya jaminan untuk hidup bersama dengan Tuhan di surga. Yang kedua, orang sulit komitmen, ya, sulit untuk setia, karena setia itu membutuhkan ketekunan tadi saudara. Harus tekun Bapak Ibu Saudara. Tekun melakukan hal-hal yang kecil. Makanya Alkitab ingatkan, barang siapa setia dengan perkara-perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar tekun melakukan sesuatu. Memang kadang-kadang Pak bosan Pak ini terus. Satu orang jemaat bertanya, Pak kok gini terus, bosan lah, cari sesuatu yang baru. Saudara, kalau kita tahu kita sedang on the track, kita dalam jalannya Tuhan. Misalnya dalam pekerjaan ya, kita harus setia itu. Dalam studi kita, anak-anak yang masih sekolah, tekun belajar. Tekun
Kita harus mencari ilmu, belajar sungguh-sungguh, tekun sampai kita merasa pandai, kita bisa dan kita bisa sekolah di kampus-kampus terkenal, kita dapat beasiswa, kita dapat gelar yang luar biasa. Anak-anak Tuhan dapat gelar itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tekun dalam profesi kita. Apapun profesi saudara, asal saudara tekun. Itu karakter kesetiaan saudara. Hari ini Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh belajar setia. Tekun dalam segala hal yang kita lakukan. Jangan cepat bosan, jangan cepat emosi, jangan cepat-cepat saudara. Ya kita lihat orang lain, oh dia udah sampai sana, saya belum sampai sana. Dan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita merasa, aduh kok dia lebih hebat dari saya. Enggak saudara. Kita harus benar-benar tekun dalam hidup kita. Ingat lomba lari antara kelinci dengan si katak. Iya, si kelinci dia merasa dia lari kencang, dia menghina si katak. Ih, kamu nggak bisa lari, dia lari saudara. Dia ketiduran, si kodok pelan-pelan lompat. Dia lama-lama lewat. Udah garis finish si kelinci baru terbangun. Udah selesai. Dan dia kejar si katak nomor 1 saudara. Katak ini loncat dengan tekun, pelan-pelan. Yang penting pasti saudara. Hari-hari ini pelan aja, yang penting pasti. Setelah lakukan pekerjaanmu pelan, belajar pelan-pelan, sungguh-sungguh. Yang penting pasti kita tahu masa depan kita. Kita tahu apa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, orang sulit setia. Karena apa? Setia itu membutuhkan kebesaran jiwa. Iya, besar jiwa. Kadang-kadang kita dihina. Hei kamu, siapa sih kamu? Kadang-kadang kita dihina orang lain. Kadang-kadang kita ditolak, kadang-kadang kita diremehkan dengan pekerjaan kita, dengan karir kita, dengan status kita. Kadang-kadang orang anggap sebelah mata dengan hidup kita. Tapi saudara siang hari ini saya berkata, kalau engkau tetap setia dan tekun, Tuhan akan membela hidupmu. Dan engkau akan membuktikan bahwa Tuhan membela engkau saudara. Harus punya besar jiwa. Memang kalau kita mau maju itu tantangannya selalu banyak. Gak disukai orang lah, banyak tantangan lah, diomongin gak enak lah. Kita ini harus besar jiwa, gak boleh cepat marah. Sabar, bisa mengampuni kesalahan orang lain. Dan percayalah bahwa Tuhanlah yang membimbing dan menuntun kita, dia tidak pernah salah. Percayalah bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh apa kata orang. Hidup kita bukan ditentukan oleh lingkungan, tapi hidup kita ditentukan oleh Allah dan usaha kita untuk kita melakukan yang terbaik. Pasti Tuhan berkati saudara. Jadi jangan peduli apa kata orang. Itu sebabnya hati ini harus lapang, harus luas. Baik menerima orang lain, kegagalan orang lain dan kegagalan kita. Kadang-kadang kita merasa kita gagal. Kita merasa aduh aku kok gagal dan kita mulai menyalahkan diri kita sendiri. Saudara, terimalah kegagalan bahkan oleh diri kita sendiri. Dan jangan menghakimi diri kita sendiri. Menghukum diri kita sendiri. Saudara, harus jiwa ini besar. Ampunilah diri kita sendiri. Ampuni. Terima kalau kita punya kelemahan, terima kalau kita punya kegagalan. Dan setelah itu maju lagi saudara, bangkit lagi, lakukan lagi yang terbaik. Maju terus sampai engkau melihat apa yang menjadi janji Tuhan dikenapi dalam hidupmu saudara. Jangan menyerah di tengah jalan, jangan cepat putus asa dan mulai bernyanyi, begini nasib. Saudara mulai merasakan, aduh nasib kok seperti ini. Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup saudara. Coba lihat kiri kanan, kasih tahu. Tuhan punya rencana yang baik untuk hidupmu. Kasih tahu bahwa Tuhan punya maksud yang baik dalam hidupmu. Amin saudara. Dia punya rencana, dia punya maksud yang baik dan Tuhan tidak pernah salah ketika dia memilih kita. Itu sebabnya pagi ini kita belajar tentang kesetiaan Bapak Ibu saudara. Dan berani.
Karena setia itu mahal. Hanya orang-orang yang setia bisa mendapatkan pekerjaan yang besar. Hanya orang-orang yang setia yang mengalami promosi. Hanya orang yang setia pernikahannya bahagia. Hanya orang yang setia berhasil dalam ujian. Hanya orang-orang yang setia yang dipercaya. Orang-orang setia itu punya berkat yang banyak yang mengikutinya. Itu sebabnya Yesus menunjukkan bahwa dia pribadi yang setia. Dan Bapa mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itu sebabnya kalau kita pun setia, itu membukakan kemurahan, membukakan pintu-pintu berkat dalam hidup kita. Kalau kita setia, Tuhan membukakan kesempatan-kesempatan yang baru bagi kita. Dan saya percaya Tuhan punya berkat yang luar biasa bagi jemaat di MDC Tulung Agung. Saya percaya Tuhan punya rencangan yang besar bagi setiap saudara dan bagi setiap saudara. Jangan berpikir saudara sudah sampai, belum. Perjalanan saudara masih panjang. Tuhan punya janji itu masih besar dalam hidup saudara. Itu semuanya jangan puas dulu. Ya kita bersyukur buat berkat Allah. Tapi ingat, masih ada hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan engkau akan terheran-heran. Dan engkau berkata, wow Tuhan itu luar biasa. Wow ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau aku. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Amin saudara. Perjalanan ini belum selesai. Setia sampai kita melihat promosi Tuhan, pengangkatan Tuhan, itu dinyatakan dalam hidup kita saudara. Jangan menyerah, jangan takut. Yesus kematiannya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang setia. Itu sebabnya mari kita menjadi pribadi yang apa? Setia. Nah saudara kita lihat ada dua ayat terakhir lah. Itu sebabnya Amsal 3 sampai 4 mengatakan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hati. Kita ini punya loh hati, tuliskan itu. Sampai Tuhan bilang loh, setia itu harus tulis supaya jangan lupa. Coba bayangin saudara, betapa setia itu penting. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan supaya engkau ingat harus setia, harus hidup dalam kasih, harus setia. Ya, dan tulis supaya enggak terhapus oleh apapun juga. Maka ini dia, ini berkatnya. Kita baca 1, 2, 3. Maka engkau akan apa? Mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ini artinya apa? Penghargaan di penghargaan Allah. Wah, sesuatu yang dapat penghargaan, promosi, berkat. Sesuatu yang ajaib Tuhan sediakan. Di hadapan Allah kita berkenan, di hadapan manusia Tuhan angkat derajat kita. Tuhan nyatakan kemuliaan. Itu sebabnya setia dan kasih dan setia ini penting, jangan ditinggalkan. Pak sulit pak, berat pak. Bapak gak tahu sih, Bapak omong enak. Coba Bapak di atas posisi saya. Bapak tahu sendiri sulit sekali pak. Memang tidak ada yang mudah. Tapi sulit itu pasti bisa saudara. Dan Yesus adalah teladan. Ayat yang terakhir. Mari kita baca sekali lagi ayat ini. Kemudian kita akan berdoa. Ulangan 7 ayat 9, 1, 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia. Yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Wow. Artinya kalau kita setia, nanti keturunan kita akan dapat berkat. Kalau kita setia bukan cuma keturunan kita, keturunannya lagi akan dapat berkat. Bahkan sampai beribu-ribu keturunan, itu akan menjadi jaminan yang Tuhan sediakan bagi kita kalau kita setia. Hari ini satu saja pesan saya, jadilah setia sama seperti Yesus. Setia. Dan itulah yang membuat kita menikmati berkat Allah. Karena Yesus setia. Sehingga hari ini kita menikmati sukacita yang besar. Saudara, jadilah setia, maka engkau akan mengalami sukacita yang luar biasa dalam hidupmu. Amin saudara. Mari kita datang kepada Tuhan siang hari ini. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita responi firman Tuhan ini. Tuhan ingin ingatkan kita untuk menjadi orang yang setia. Setia kepada visi dan panggilan Allah. Setia terhadap
usaha dan pekerjaan. Setia terhadap nilai-nilai kebenaran firman Allah. Setia kepada Tuhan. Setia kepada pasangan di mana Tuhan telah mempersatukan kita. Setia terhadap profesi, pekerjaan di mana Tuhan berikan. Setia terhadap pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadilah orang yang setia terhadap sahabat-sahabatnya. Setia kepada keluarganya. Setia kepada orang-orang terdekatnya. Sehingga kita mengenakan penghargaan di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah. Hari ini mungkin engkau berkata, Tuhan, tidak mudah untuk setia. Ya. Sama seperti Yusuf. Sebelum dia menjadi orang kedua di Mesir, dia mengalami ada banyak ujian-ujian kesetiaan dalam hidupnya. Namun Yusuf tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia jalani semua hal-hal yang gak enak itu karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Siang hari ini, hal yang sama Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau untuk selama-lamanya. Jesus. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara berdoa, ungkapkan hatimu, ungkapkan kerinduanmu kepada Allah. Oh, Jesus. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Engkau yang mungkin datang dengan keadaan yang lemah, sakit. Engkau datang dengan keadaan yang mungkin penuh dengan beban, pergumulan. Tuhan ada di sini dan Dia ingin memberikan engkau kelegaan dan sukacita. Tuhan ingin agar engkau pulang dari tempat ini dipenuhi dengan kesukaan, dengan pemulihan dan kesembuhan yang daripada Allah. Dia mengerti semua yang engkau alami dan Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau itu engkau, taruh tangan kanan di dada. Saya akan berdoa sehingga hari ini jamahan Tuhan engkau alami. Hari ini engkau pulang dengan membawa kesukaan, kelepasan, pemulihan. Oh Tuhan, kami datang kepadamu pada siang hari ini. Kami membawa hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu. Kami tahu bahwa engkaulah satu-satunya sumber pertolongan kami. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami andalkan. Dan siang ini hamba berdoa bagi setiap jemaatmu yang datang dengan berbagai macam pergumulan. Biarlah Tuhan mengangkat segala beban mereka. Ulurkan tanganmu ya Allah. Jamah mereka, sembuhkan, pulihkan. Engkau menolong mereka dalam segala doa-doa yang selama ini mereka naikkan. Jawablah doa mereka tepat pada waktunya ya Allah. Engkau menunjukkan bahwa engkau Allah yang setia. Sehingga mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah ajaib, berkuasa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan melepaskan semua berkat Allah mengalir atas setiap anak-anakmu, setiap jemaatmu. Biarlah siang ini mereka pulang dengan wajah yang tersenyum. Biarkan siang mereka pulang tinggalkan tempat ini dengan hati yang lapang, dengan damai, dengan sukacita. Karena mereka tahu Bapa yang baik memberikan yang terbaik bagi hidup mereka. Bapa yang baik sungguh mengerti dan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Oh, hatiku rindu yes. melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat Curahan kuasa-Mu di kota tercinta. Kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku. Penuh kemuliaan-Mu, tulung aku bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku. Penuh kemuliaan-Mu, tulung aku bagi kemuliaan-Mu.
cinta kota Tulung Agung, kota di mana Tuhan telah tempatkan kami untuk ada di sini. Kami bersyukur buat kota ini. Kami percaya Engkau punya maksud yang indah bagi kota ini. Kami berdoa kiranya Tuhan melawat kota ini, curahkan hujan pertobatan atas kota ini. Bila Roh Kudus berhembus membawa orang-orang yang diam dalam kegelapan datang kepada terang-Mu yang ajaib. Kami berdoa agar setiap lutut bertelut menyembah Engkau dan setiap lidah mengakui Yesus adalah Tuhan. Bila kemuliaan-Mu nyata atas kota ini, berkati pemerintah kota ini. Bila Tuhan membimbing, menuntun mereka, pakai mereka untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu. Berkati umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani di kota ini. Tuhan berkati pelayanan mereka dan anak-anak Tuhan di kota ini menjadi berkat. Mereka berhasil dan Tuhan menjadikan mereka terang bagi kota Tulung Agung. Kami menyerahkan kota ini dan setiap kami jemaat yang tinggal di kota ini. Pertemukan kami dengan orang-orang yang sedang membutuhkan Yesus. Pertemukan kami dengan orang-orang yang sedang mencari kebenaran. Mereka dalam keadaan sakit yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, kami mau menjadi alat-Mu untuk mendoakan mereka, untuk membagikan kasih Kristus, sehingga jemaat ini menjadi berkat bagi kota ini. Tuhan, berkati jemaat MDC Tulung Agung sehingga hidup mereka menjadi berkat bagi orang lain. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami jalani. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Tangan-Mu yang kuat memegang tangan kanan kami yang membawa kepada kemenangan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tangan-Mu. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus-Nya yang memberikan kita kuasa, kekuatan untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Pulanglah, Tuhan menyertai-mu dan memberkati engkau. Engkau tidak berkekurangan. Dia membuat engkau berhasil dalam semua yang engkau kerjakan. Dan bersyukurlah engkau punya Tuhan yang hidup. Alamilah pertolongannya, nikmatilah kasih-Nya. Biarlah engkau beria-ria di hadapan Allah, bersorak-sorai karena pertolongan yang daripada Allah. Pulanglah, jemaat yang dikasihi Tuhan. Allah menyertai engkau. Dan setiap kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan. Sampai jumpa minggu depan.